Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Lani Rosia dari Mute. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana bagian-bagian dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah virus, yang kedua ada kingdom Monera, yang ketiga ada kingdom Protista, yang keempat ada fungi atau jamur, yang kelima animalia. Yang pertama kita bahas hari ini, adalah tentang virus. Tada! Ini namanya virus, gambar virus COVID. Nah, sekarang ini kita lagi masa-masa peralihan atau penormalan karena masa-masa pandemi ini yang dimulai dari bulan 2 kemarin sampai sekarang, yang alhamdulillah katanya di berita sudah terkendali seperti itu. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang virus secara umum. Virus berasal dari bahasa Latin virion, yaitu racun. Kemudian ini pengertiannya. Simak ya anak-anak. Virus adalah entitas non-seluler yang hanya terdiri atas protein dan materi genetik. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah yang pertama, ada ciri-ciri virus. Yang kedua, ada penemuan virus. Siapa saja penemunya, seperti itu. Kemudian ada struktur virus. Kemudian ada bentuk virus. Kemudian ada replika virus. Dimana jika kita ingin mengetahui sesuatu hal, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya, bentuknya, kemudian bagaimana perkembangbiakannya. Seperti itu. Next, selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Yang pertama, aseluler. Aseluler itu dia pengertiannya bukan sel, yaitu virus ini jauh lebih kecil dari bakteri, seperti itu. Kemudian yang kedua, makhluk hidup peralihan. Maksudnya yang pertama, benda mati, yaitu dapat dikristalkan, seperti itu. Kemudian sebagai makhluk hidup, artinya dapat berkembang biak atau bereplikasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sangat kecil atau ukurannya 20 sampai 300 milimikro, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Maksudnya seperti ini. Virus ini tidak akan berkembang di luar atau di luar makhluk hidup, seperti itu. Dia bisa berkembang di dalam makhluk hidup. Contohnya pada embrio telur ayam, seperti itu. Kemudian yang kelima, hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Virus ini tidak bisa diamati oleh mikroskop cahaya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin mengenal sesuatu, tentu kita harus tahu siapa saja penemunya. Betul? Setuju anak-anak? Ini dia. Siapa saja yang menemukan virus? Ada sebenarnya banyak orang-orangnya, seperti itu. Ustazah mengambil yang 3 ini saja. Anak-anak sekalian bisa dilihat mungkin di buku biologi kelas 10 atau di internet, seperti itu. Ini yang pertama, ada Martinus Wilhelm Beijerinck. Pada tahun 1899 beliau menemukan pada daun, yaitu penyebab daun bercak kekuningan dinamakan virus, seperti itu. Kemudian ada Wendell Stanley pada tahun 1935. Beliau berhasil mengisolasi dan mengkristalkan TMV. TMV ini yaitu tobacco mosaic virus. Kemudian yang ketiga, ada Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892, yaitu berhasil meneliti penyakit pada tembakau yang menyebabkan daun memiliki bercak kekuningan. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur virus. Nah, anak-anak sekalian bisa melihat strukturnya. Yang pertama ada kepala atau dinamakan dengan kapsid. Kapsid ini yang tersusun atas protein. Ini protein. Kemudian setiap satuan protein disebut kapsomer. Seperti itu. Kemudian
ada di dalamnya ini ada seperti bentuknya keriting-keriting, ini namanya DNA. Kemudian ada bentuknya leher, ini ada leher, kemudian ada selubung ekor. Nah, ada selubung ekor, kemudian ada serabut ekor, seperti itu. Serabut ekor ini tersusun atas protein dan lemak, seperti itu. Kemudian ada papan dasar. Di sebagian buku mereka menyebutnya lempeng dasar, seperti itu, tapi sama artinya seperti itu. Kemudian ada jarum penusuk. Nah, anak-anak sekalian sudah tahu struktur virus. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk virus. Bentuk virus yang pertama seperti batang atau helikal. Jadi dalamnya ini terdapat RNA atau DNA-nya, seperti itu. Yang kedua, ada seperti isosahedral, 20 segitiga sama sisi, seperti itu. Ini bentuknya. Kemudian ada isosahedral berbentuk seperti bola. Ini terdapat pada virus, seperti itu. Kemudian ada kompleks T. Ini pada bakteriofag. Kompleks T ini RNA dan DNA-nya itu berada di dalam, seperti itu. Kemudian virus yang diselubungi oleh kapsul atau sampul envelope berarti lebih ganas. Contohnya itu pada virus HIV. Nah, di sini bisa dilihat ada berwarna di sini. Ada banyak, biasanya orang menyebutnya seperti rambutan ya. Nah, seperti selanjutnya, replika virus. Pada replika virus ada 5 fase. Yang pertama ada fase absorpsi. Fase absorpsi ini yaitu serat ekor dan seludang ekor berikatan dengan reseptor membran sel. Yang kedua ada fase penetrasi, yaitu DNA-nya meninggalkan kapsul menuju sel inang. Ini anak-anak sekalian bisa melihat bentuknya atau fase-fasenya seperti itu, mulai dari nomor 1 seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fase sintesis, yaitu DNA-nya diproduksi bersama protein-proteinnya. Kemudian selanjutnya ada fase perakitan. Nah, fase perakitan ini yaitu virus dan bakterinya ini merakit membuat bagian-bagian dirinya kembali. Nah, seperti itu. Kemudian ini tadi kita sudah mempelajari tentang strukturnya. Ini strukturnya, terbentuk strukturnya. Kemudian setelah terbentuk strukturnya, kemudian pada fase lisis itu ada virion atau melepaskan diri. Nah, pada fase inilah virus ini menempel di makhluk hidup. Kemudian terjadilah mungkin kerusakan di dalam tubuh kita karena virus ini berkembang biak dalam makhluk hidup. Selanjutnya, ini yang terakhir. Jangan lupa ya, anak-anak, yaitu peranan virus dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang pertama, yang untuk menguntungkan, memproduksi vaksin. Yang kedua, membuat antioksidan. Ketiga, melemahkan bakteri. Kemudian virus yang merugikan yaitu influenza. Mungkin kita semua anak-anak sekalian mungkin pernah merasakan ya. Kemudian cacar, ini juga biasanya kalau sekali dalam seumur hidup katanya ya, tapi belum tahu sih, ustazah bilangnya kayak gitu. Kemudian polio, herpes, ebola, AIDS, terakhir corona. Anak-anak ustazah sekalian, jadi sampailah kita ke penutup hari ini. Semoga dengan mempelajari tentang materi tentang virus hari ini, anak-anak sekalian dapat mengenal dan mengetahui virus secara umum. Maka dari itu, jagalah pola hidup kita agar terhindar dari virus yang sekarang sedang menyebar. Dengan menjalankan protokol kesehatan, Ustazah yakin kita semua akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di sini dulu ya. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.